Ini udah jam berapa? Apa mereka udah tidur? Ya Allah, aku nggak bisa ngebayangin kalau sampai mereka tidur satu ranjang. Aduh. Najwa, sedang apa kamu di sini? Aku mau tidur ya. Tapi kenapa kamu tidak tidur di kamar? Di sana kan lebih nyaman. Rehan, kamu itu suami aku. Kamu yang lebih berhak untuk tidur di kamar. Lagi pula kamu udah capek kerja seharian. Kamu butuh istirahat yang lebih nyenyak daripada aku. Jadi biar aja aku tidur di sofa. Kamu perempuan, kamu yang harus tidur di kamar. Kamu itu imam aku, kamu suami aku. Kamu yang lebih berhak tidur di kamar. Atau gini aja. Supaya adil dan kita sama-sama nggak ada yang tidur di sofa, gimana kalau kita tidur di kamar aja? Ya benar. Itu baru adil. Tidak seorang pun yang tidur di sofa. Enggak. Aku harus mastiin kalau Rehan sama sekali tidak tidur dengan Najwa. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Najwa? Najwa, aku bisa bicara dengan Rehan sebentar? Tapi Rehan udah tidur, Aldi. Ada apa? Enggak. Tolong Najwa. Tolong bangunin. Soalnya ini masalah penting. Aku mau ngomongin soal kerjaan. Tolong dong bangunin. Emangnya ada apa sih, Aldi? Kayaknya penting banget. Ya, masalah kantor aku harus bicara sekarang juga karena menyangkut klien dan juga dan sebagainya pokoknya. Please, tolong bangunin. Sebentar ya, aku coba bangun Rehan dulu. Rehan. Aldi nelfon kamu. Aku tarik dulu selimutnya. Ya Allah. Bener aja. Mereka tidur satu kamar. Dalam satu selimut. Apa mereka sudah... Ya, Aldi. Kenapa, Rehan? Kamu tidur satu kamar dengan Najwa? Satu selimut juga? Iya. Cepetan keluar. Aku udah bilang kalau kita mau ngomong soal kerjaan. Aku mau ambil laptopnya dulu. Ya. Astagfirullahaladzim. Aldi benar-benar tega mengganggu orang tidur hanya untuk pekerjaan kantor. Mudah-mudahan bukan karena Aldi cemburu atas pernikahan kami. Ya, Aldi, aku bingung. Aku terpaksa tidur di kamar karena Najwa berkeras ingin tidur di sofa kalau aku tidak tidur di kamar juga. Aku harus bagaimana? Aduh, udah deh. Kamu kan bisa pakai alasan apa aja. Ngomong apa kek, ya terserah. Bukan malah tidur satu kamar, satu selimut lagi. Kamu udah janji ya, kamu nggak boleh menyentuh Najwa sama sekali. Ingat itu. Kalau kayak begini, sekarang aku juga kesana. Tunggu. Kalau aku terlalu keras menghindari Najwa, dia bisa curiga nanti. Dan kamu juga harus mengerti apa yang terjadi di sini. Dan aku juga tidak bisa membiarkan Najwa berpikir bahwa kita punya kesepakatan seperti ini. Sekarang juga aku nggak mau tahu aku mau kesana. Aku akan bikin batas antara kalian berdua. Jadi, begitu Anita melahirkan, aku akan melakukan tes DNA. Kalau sampai terbukti, anak yang dikandung Anita itu darah daging aku,
kamu akan menikahi Najwa selamanya. Dan aku gak akan pernah ganggu lagi. Tapi kalau tidak terbukti, anak yang dikandung Anita itu anak aku. Kamu harus menceraikan Najwa. Dan membiarkan aku menikahi Najwa lagi. Ya Tuhan, apa yang harus kukatakan pada Najwa soal ini? Bagaimana kalau Alvin nekat buka mulut? Najwa bisa sangat membenciku. Rehan. Aku tahu. Kamu adalah sahabat terbaik aku. Karena setiap aku perlu, kamu selalu siap sedia. Iya kan? Tapi menurutku kamu bukan sahabatku. Loh, aku kan selalu ngebantuin kamu. Bukan itu masalahnya, tapi karena kamu tidak percaya pada sahabatmu. Dan kamu terlalu egois menurutku. Kamu bisa ngomong seperti itu sama aku. Kamu tahu sendiri kan? Apa rasanya itu cemburu? Cemburu itu menyakitkan. Dan itu yang buat aku gak kuat sama sekali. Ya, justru karena itulah jangan membuat wanita menangis. Karena kamu akan sakit saat melihat laki-laki lain menghapus air matanya. Ya menurut kamu apa yang aku lakukan selama ini? Aku sampai bertamu ke rumah kamu. Itu karena apa? Karena aku cemburu. Dan itu bisa ngobatin rasa cemburu aku. Itu yang bikin aku tenang sekarang. Kamu ngerti gak sih? Wah, ini bapak-bapak muda lagi ngapain ya? Nih minum dulu. Najwa. Kalian kok meeting tapi nggak ada yang pakai laptop sih? Kita sekarang lagi ngomongin soal konsep aja dulu. Soal realisasi desain nanti di kantor. Oh, ya udah kalau gitu silakan diminum dulu kopinya. Aku tinggal. Ya. Halo? Halo, Assalamualaikum Pemuda. Maafkan saya malam-malam mengganggu Anda. Tapi saya tidak bisa menunggu sampai besok pagi untuk menghubungi Anda. Waalaikumsalam. Kenapa kamu telepon aku? Apa Tuan Muda bisa pulang pagi nanti? Ibu Priyanka terkena serangan jantung. Apa? Ibu? Tapi bagaimana mungkin? Baru kemarin aku telepon ibu. Saya tidak tahu Tuan. Saya hanya bertugas untuk menghubungi Anda. Oke. Aku akan ke sana besok pagi. Oke? Rehan, ibu kamu kenapa? Ibuku kena serangan jantung. Dan aku harus pulang. Secepatnya aku harus pulang. Kamu gak usah khawatir. Aku atur tiket buat kamu berangkat besok pagi ya. Soal Najwa, biar aku yang jaga selama kamu di sana. Iya, tolong pesan tiket sekarang ya.